Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di hari ini hari yang paling saya diinterview di konten sendiri. Wah. Oke, kita mulai. Dan sebelumnya saya perkenalkan teman saya ini, namanya Andri Saputra. Dan dia pakai baju kantor. Saya pakai baju kantor ya nih. Nah, baju ini disponsori oleh Service Planet. Oke, sebelumnya kita mau mengucapkan terima kasih dulu buat sahabat saya yang menemani saya konten dan menjadi kameramen. Ini adalah Makmur, respect for you. Oke, silakan Pak Andre. Jadi saya pernah, kenapa saya kenal Abot itu? Saya pertama kenal di Warkop ya, di Warkop. Warkop Lentera. Oh iya. Waktu minum-minum ngopi, saya tidak tahu ternyata beliau ini adalah seorang jurnalis di Parepare. Profesi disyukuri di depan Tuhan. Ya, saya tidak tahu awalnya. Saya kira dia hanya pengunjung biasa di Warkop itu, di Warkop Lentera. Saya kira Pak Gami. Jadi ternyata beliau seorang jurnalis. Jadi saya ingin bertanya-tanya nanti sedikit tentang suka dukanya jadi jurnalis, atau adakah diskriminasi dari pihak-pihak terkait ketika meliput. Jadi langsung saja untuk pertanyaan saya ingin bertanya di Abot. Abot, saya pernah lihat, terus terang saya pernah lihat videonya di kita tidak usah bahas ke sana. Saya hanya ingin membahas sisi lain. Jadi saudara Abot ini pada saat meliput, pernahkah ada intimidasi atau diskriminasi dari pihak-pihak terkait? Karena seperti kita ketahui bersama kan rata-rata jurnalis itu meliput korupsi lah, atau kesalahan-kesalahan pejabat kah. Kita tidak tahu, banyak peliputan yang memang jurnalis lakukan. Setahu saya itu jurnalis itu biasa ada penekanan dari pemerintah. Jadi bagaimana menurutnya ini saudara Abot? Pada dasarnya jurnalis itu dilindungi oleh undang-undang pers. Ya, undang-undang pers. Terkait masalah intimidasi, sebelum kejadian itu sudah ada. Oh, sudah ada sebelumnya intimidasi. Sudah ada. Entah itu kita sudah kenal dengan seorang pejabat A, B, kok tega kayak begini, apa salahku? Pernah kagak minta uang sama ki? Pernah kagak pernah kok gak, kalau ada perlumu kesini kok saja. Ini yang perlu saya luruskan. Banyak orang di luar sana menganggap jurnalis itu profesi yang mencari kesalahan orang lain. Sebenarnya tidak. Iya, betul. Tidak. Justru saya sebaliknya menganggap jurnalis itu adalah di samping kita kan wakil rakyat kita itu DPR. Samping mana? Kan wakil rakyat kita DPR. Penyambung lidah lah. Ya, penyambung lidah. I know. Social center. Ya, sasa. Tidak itu? Cek. Oh iya. Social center bagi pemerintahan. Bisa jadi ada pengawas. Dingin tanganku kayak tegang obrolan. Oke, lanjut. Jadi ada pengontrol dari pemerintah supaya sebenarnya saya menganggap jurnalis itu pekerjaan yang sangat mulia ya. Amin ya rabbal alamin. Pekerjaan yang sangat mulia, bagaimana jurnalis-jurnalis yang ada di Indonesia khususnya kadang meliput di tempat-tempat yang memang rawan. Iya. Saya bahkan pernah mendengar berita bahwa ada seorang jurnalis meninggal pada saat kerusuhan tahun 98 ya? Iya. Bahkan saat penganiayaan kontak fisik di lapangan pun jadi pernah alami. Oh, pernah alami kontak fisik? Jadi pada saat itu saya masih status wartawan training. Ya.
saya liputan unjuk rasa di lapangan Andi Makassau. Iya. Dan pada saat itu kan training kita nggak tahu posisi yang tepat. Oh, jadi kalau kita jurnalis ini harus kita mencari posisi yang Ada tepat. intinya sebelum saya sambung cerita, Iya. yang paling penting itu dari seorang jurnalis, kata senior saya adalah tidak ada berita seharga nyawa. Jadi pikir juga keselamatan tak. Oh, dipikir juga keselamatan. Jangan, gambar bagus nih kebakaran masuk di api ya. Akhirnya apa? Anda cuma dapat karena bunga dari kantor Anda. Oh, gitu. Jadi kita juga harus Jadi apa nih yang pernah luka-luka atau pipi. oh pipi Lebam. kena batu? Tidak pukul. Oh, kena pukul? Jadi pada saat itu posisi tidak terkeos, Ya. bentrok antar mahasiswa dan kepolisian. Aparat, ya. Itu beberapa tahun yang lalu ya. Iya, Dan saya masih Kita flashback nih. saya masih wartawan training dan masalah itu sudah selesai. Itu saya kena pukul. Dan tidak tahu siapa yang pukul. Oh, jadi begitu ya. Tidak tahu siapa yang pukul. Iya. Ini tadi yang di lapangan yang sudah kita bahas. Kalau terkait dengan intimidasi dari pemerintahan kah atau pihak-pihak. Intimidasi dari pemerintahan secara resmi, alhamdulillah saya belum pernah dapat. Iya. Tapi secara halus sering. Pernah nih ditelepon diancam segala macam. Kalau untuk ancam sih tidak, cuma di lesuang ada gitu. Misalnya gini, teman kijak deh, masa tega kok kasih begini kakakmu. Kan itu Di sisi lain, Iya. ini adalah laporan masyarakat yang harus saya tindak lanjuti. Iya, betul. Saya sebut saja kasusnya dan saya tidak ingin sebut tempatnya. Ya, Itu betul. seorang warga datang menangis karena tidak ada berasnya. Iya, betul. Padahal yang terjadi adalah miskomunikasi. Iya. Jadi anaknya, dia dalam satu kakak anaknya penerima bantuan, dan dalam aturan itu memang dibenarkan kalau satu kakak tidak bisa terima dua orang, harus satu kakak. Iya, begitu. Jadi miskomunikasi, jadi si mamanya merasa Iya. dia tidak diperhatikan pemerintah, padahal Iya. sudah terhitung di kakaknya. Begitu. Ya. Itu jadi waktu itu pejabat setempat disoroti Iya. pernah secara halus kali bukan intimidasi sih, sindiran. Kalau secara intimidasi yang dikeluarkan pihak pemerintah ke saya, alhamdulillah tidak. Dan flashback beberapa bulan yang lalu, itu justru Pak Wali mengatakan apa yang saya keluarkan itu adalah hak konsumsi publik. Ya. Jadi yang kita bicarakan di sini terkait jurnalis khususnya di Parepare ya. Kalau untuk itu sih saya tidak berani berbicara jurnalis khusus Parepare karena dengan kapasitas Ya. saya pun masih berstatus junior. Iya. Iya. Jadi itu tadi yang suka dukanya nih. Jadi Suka dukanya belum Pak. oh iya, kalau sukanya apa nih? Hah? Sukanya kan dari dukanya. Belum dukanya juga itu Pak. Oh, belum dukanya? Belum. Oh iya, coba Bahkan ada cerita lucunya. Ya, apa itu cerita lucunya? Cerita lucunya dulu. Teman Bapak Ya. terjerat kasus. Saya bisik saya ya. Oh iya. Tuh, ingat. Iya. Itu teman kita. Iya. Ditangkaplah pihak kepolisian. Ya. Pada saat itu saya dapat telepon. Ya. Bro, ada kasus nih. Kasus apa? Kasus BT begal itu. Ya kah? Saya ke kantor polisi. Cek. Buka pintu. Iya. Aduh, teman diperiksa berapa kali kau lakukan itu? Izin komandan, saya ke toilet sebentar, pulang dah kembali. Oh, ternyata yang ingin dilipit itu teman sendiri. Oh. Pulang dong. Ya, betul. Kalau sukanya sih karena saya adalah orang yang suka traveling Ya. dan suka trip. Pak Joka, Ya, Pak Joka. jurnalis Pak Joka, di situ sukanya.
kita Ya. mengenal hal-hal yang baru, Ya. dan kita adalah orang yang pertama mengetahui sesuatu. Ya betul betul. Teman-teman juga semakin banyak. Setiap Nah, relasi. ada kunjungan didatangi, bertambah teman lagi. Relasi. Oh relasinya, ya, betul. Bukannya ya pada saat tiba-tiba ban sepeda bocor, karena kan saya adalah orang yang tidak bisa mengendarai sepeda motor, Ya. hanya betul. menggunakan sepeda. Alhamdulillah dapat sponsor dari servis Pare, Dan semoga juga tidak menutup kemungkinan ini pemerintah Kota Parepare sponsor kamera. mengapresiasi kinerja jurnalis yang ada di Parepare, Amin. khususnya memberikan sepeda, karena jurnalis itu sangat penting ya untuk pembangunan Kota Parepare juga. Oh iya, itu termasuk salah satu industri tanpa buang asap. Ya, semoga Ini dukanya mau dibahas kalau tidak pulang Pak Wali kayaknya. Kota mendengarkan salah satu warganya, mesti warga Parepare ya. Alhamdulillah saya berKTP Pare-Pare. Semoga Wali Kota Parepare mendengar curahan hati dari seorang jurnalis. Jadi Lanjut, eh, dukanya. ya dukanya Itu tadi. bisa sambil minum. Boleh di channel saya bisa. Oke, Wario juga ada. Wario. Nah intinya sih dukanya ya ketika kita terlambat ke pangan, apalagi peristiwa itu harus ke Lincah, Iya. harus ke Lincah. Dan beberapa rute di Parepare itu saya nggak bisa lalui, kayak misalnya Lapade, Iya, Lapa di. Manesem itu, Iya. Tunas, dan Becukiki. Iya. Saya nggak beberapa itu kan kadang saya sendiri. Terus saya kalau lokasi dekat itu kadang apapun itu pasti sasaran, dari berjalan kaki, hujan-hujan. Beberapa waktu lalu juga ada acara show salah satu penyanyi ya, di Parepare, Arif S. Pramono, karena kondisi sepeda tiba-tiba pang, aduh mana nih, hujan-hujan pakai jas hujan di sana. Iya, iya. Alhamdulillah servis Pare mau lagi aku sih. Dan- Thank you servis Pare. Dan semoga juga Bapak Wali Kota yang kita sama-sama banggakan mendengar ini dan memberikan hadiah kepada salah satu warganya Oke, amin. yang Oke, paling tidak. lanjut. Nah, itu tadi sih dukanya kalau tambah kita lokasi. Iya. Ya, terus apa lagi sekarang rajin kok main bangun pagi. Ya mau saya tanyakan juga, ini dari mana sih kalau misalkan ada berita terbaru, mendapatkan informasi-informasi bahwasanya ada kejadian di sini. Nah, sebelumnya dari mulut ke mulut, Oh, status FB, status grup FB, grup Iya. WA, dan kita saling lempar berita Iya. di grup jurnalis Pajoka. Oh begitu. Oh ada Ada grup khusus wartawan. Oh grup ya. Oh begitu ya. Jadi sekecil apapun itu info lempar ke teman. Yang saya juga ingin tanyakan ini, ada ini baru-baru demo itu besar-besaran waktu di Wali Kota yang sampai pelemparan. Ada pada saat itu? Yang mana? Yang waktu pelemparan di kantor DPR Ada, saya terkait ada. undang-undang Omnibus Law. Saya tidak ada. Saya RUU KUHP. Iya, maksud Yang saya itu. teknik. Iya, maksud Tapi saya. yang omnibus law saya tidak ada. Ya maksud saya itu tadi. Saya ada. Dan pada saat itu saya menjadi tim evakuasi. Tim evakuasi. Oh, jadi ini sisi baru dari seorang jurnalis. Di samping dia meliput, dia juga bahkan bisa jadi tim evakuasi. Ya, Itu lucu. Ya menarik ini yang perlu Jadi kita dengar. saya datang sama teman-teman lembaga pers mahasiswa Ya, adalah, dan ya sama kayak saya dulu tidak tahu posisi, ya. bentrok, Betul. pecatan. Jadi saya langsung taruh kameraku, pukul satu-satu anak-anak. Oh, begitu mengevakuasi ini. Langsung evakuasi anak-anak. Dan lucunya, salah satu temanku di situ cedera, bukan karena polisi, bukan karena mahasiswa, bukan karena bentrok, Ya. Karena jatuh Oh, kena jatuh. kakinya. jatuh di got. Tidak, bukan got, pagar. Oh, pagar pembatas itu. Oh, robek kakinya. Tidak ada orang pukul di bawah. Yang itu mahasiswa sama staf DPR berhenti dulu. Iya. Pergi tuh, nah tolong itu temanku. Oh,
Oh iya iya. Ada saya. Ini ada pertanyaan saya lagi nih. Iya, bencana alam juga pernah terjun. Pernah gak pada saat meliput kamera atau handycam atau apalah sampai rusak Pernah? di lapangan? Pernah. Iya. Waktu training di itu status saya training dan saya peliputan training rescue. Oh, training rescue Nah, di gue Lupe ya? speed Speed. seru dong. Iya. Ternyata percikan air garam merusak barang elektronik. Iya. Langsung mati. Oh, jadi pada saat itu tidak ada diliput sama sekali. Jelas. Oh, iya. Oh, jadi tidak bawa kamera cadangan atau handphone. Tidak. Oh, iya. Langsung rusak handycam. Oh, langsung rusak handycam ya? Jadi resiko ya beli baru. Dan saat ini handycam sedang sekolah. Dan semoga lagi Bapak Wali Kota mendengar salah satu warganya. Oh, jadi kameranya juga pernah rusak pada saat di lokasi. Bahkan HP sering jatuh kayak HP kepecah-pecah ya. Iya. Karena kan kondisi tangan saya tidak seperti teman-teman yang seperti kalian penonton. Iya, betul Ya, betul, kan? betul betul. Kalau jatuh, Iya. paling jelek itu kalau acara ini langsung jatuh kamera, pang, pada semua orang apa ini? Yang ini juga yang ingin saya tanyakan, pernahkah meliput tindak kriminal Sering. terus diintimidasi oleh keluarga korban, kalau keluarga pelaku kah? Atau pernah? Sebenarnya sih intimidasi tidak pernah. Kembali lagi saya tidak pernah menerima intimidasi, cuma itu tadi teguran halus. Teguran halus dari pelaku keluarga. Jadi ada dua pelaku. cerita. Pada saat pertama konferensi pers narkoba, waktu itu zamannya Kapolres Ayahanda yang selalu saya rindukan, Bapak Priyabudi. Oh iya iya. Tahu kan? Tahu. Konferensi pers. Sungguh datang. Jalan. Saya shoot. Iya. Buka di luar. Oh shit. Horornya pertanyaannya. Oh, sempat di itu. Ayo, langsung aja tuh mental Pak, Wah. Langsung aja tuh mental. Jadi si pelaku ini mengancam abot Dia coba buka di luar. tunggu di luar. Oh Tapi iya. alhamdulillah tidak ada kejadian. Ya, semoga tidak terjadi. Amin ya rabbal alamin. Yang Semoga. kedua itu tadi bocil Iya, bocil cilik. lagi rampok, bukan rampok sih, mencuri lah, Iya. mencuri rumah kosong, ditangkap sama pihak kepolisian. Iya. Oke, tadi teman lewat yang mobil kosong, dan itu tersinggung orang tuanya. Iya. Nah, waktu itu dia melapor, dia mengatakan kita bikin berita klarifikasi, dan kita bikinkan klarifikasi jadi itu toh dikasih jadi tukang parkir, pemulung, itu yang ditangkap. Artinya diselesaikan secara kekeluargaan dan mereka minta hasilnya secara kekeluargaan dipublikasikan. Iya. Itu Ji, yang saya pengalaman kok. Iya. Nggak dia lain. Jadi ada lagi nih yang saya ingin tanyakan ini. Misalkan ini ada berita terupdate tiba-tiba jam 2. Bagaimana? Apakah langsung turun ke lokasi TKP atau Menyesuaikan kondisi. menyesuaikan kondisi? Karena misalnya kebakaran Iya. dan saya berada di Umpue, Iya. kebakaran di Soreang, kalau saya dapat kendaraan yang cepat, yang saya dapat. Iya. Tapi kalau tidak ya ngapain lagi. Iya, betul. Walaupun saya naik sepeda ke sana kan, selesai dengan kebakaran apa juga dapat. Iya. Menyesuaikan kondisi Ji. Iya. Jangan masalah deh. Jadi sudah Sudah nih, begitu juga kalau simu. enggak, maksudnya ada gak lagi yang unek-uneknya gak mau dikeluarkan, bisa? Ini acaranya Uya Kuya. Bukan. Ini bukan acaranya Uya Kuya.
Jadi itu tadi bincang-bincang kita dengan Abot. Kebetulan Konten saya sendiri. di konten sendiri. Kebetulan tadi saya yang usul sendiri. Bagaimana kalau saya podcast Abot? Saya podcast bagaimana suka dukanya pada saat Dan tanpa briefing. menjadi jurnalis. Jadi kesimpulannya tadi yang saya ingin tangkap, saya sangat terinspirasi dan termotivasi karena saya pribadi, kalaupun saya diberi amanah untuk jadi jurnalis, saya bagaimana nih? Mungkin saya agak malas gitu turun terjun ke lapangan, Panas. kadang nyawa jadi taruhan, Itu sering Pak. Lokasi luka-luka, bencana alam. apalagi kalau pada saat kerusuhan itu saya sendiri merasa Kalau kerusuhan sih sebenarnya kita ada titik aman yang bencana alam itu yang ya betul yang bencana alam ya, turun ke lokasi sendiri begitu. Ya kita kasih kesempatan kameramen mau bertanya sama saya. Mau bertanya sama saya? Tanya? Dari Ada. Siapa tahu mau ketanya sama mau curhat. Aman. Kameramen juga dia ada bertanya. Jadi di konten kali ini saya mau mengajak saudara-saudara sekalian untuk sedekah sampah di servis pare, dan jika memiliki barang rusak atau ingin membelikan memanjakan anak dengan membeli sepeda, atau ibu rumah tangga yang ingin membeli mesin cuci bisa datang ke sini. Promo gratis kok lagi, Der. By the way, thanks